Hari perampokan, Jumat pukul 6.30. Seperti kebiasaannya setiap pagi, Ibu Atikah mengantar kedua putrinya ke sekolah. Si bungsu berulang kali bilang pada ibunya, bahkan memintanya berjanji agar menontonnya tampil di karnaval nanti sore sebab dia akan menjadi simpanse. Aku si Amang, kata kakaknya gembira. Setelah singgah di Semea, Ibu Atikah melanjutkan perjalanan ke bank tempatnya bekerja sebagai direktur. Mobil meluncur. Ibu Atikah kembali tergoda untuk ngebut. Tanpa disadarinya, dia mulai bersikap kompulsif terhadap pedal gas. Diinjaknya gas, mobil menderu, lalu melesat deras. Namun buru-buru diangkatnya lagi kakinya karena dia merasa takut sendiri. Sejak pagi bank itu langsung sibuk. Hari Jumat memang selalu lebih ramai ketimbang hari kerja biasa. Memang ketimbang hari biasa. Tak terasa waktu melaju cepat. Pagi menjadi siang, siang menjadi sore. Di tengah kesibukannya, Ibu Atikah teringat akan janjinya pada anak-anaknya untuk melihat pawai nanti sore, pukul 15.00. Setelah asar, keluarga inspektur bersiap-siap mau melihat pawai. Mereka telah membuat bendera-bendera kecil yang akan dikibar-kibarkan sepanjang jalan. Senang inspektur melihat keluarganya gembira, apalagi dalam pawai nanti akan ikut pula putri sulungnya itu. Inspektur memboncengkan istri dan putri bungsunya naik motor bebek. 10 menit kemudian mereka sudah berada di bundaran kota. Di sanalah lokasi paling seru menonton pawai. Bergabung mereka dengan ribuan orang lainnya karena sangat ramai. Si bungsu dipanggul di pundak ayahnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan dan hiruk pikuk suara hewan-hewan macam kegaduhan di dalam rimba. Para penonton serentak menoleh ke sumber suara gaduh itu dan nun di sana di tikungan jalan itu penonton terperanjat melihat seserombongan besar keras semburat berlari kencang menyerbu kota sambil bersorak-sorai. Berupa jenis kera itu ada lutung, beruk, babun, orangutan, simpanse, si Amang yang seakan baru turun dari gunung. Keluar hutan bakau, padang, rimba dan gua-gua. Mereka berjingkrak-jingkrak, beraung-raung histeris. Jumlah mereka ribuan. Bergelombang tak henti-henti menimbulkan pemandangan yang sangat dramatis. Pimpinan mereka adalah seekor gorila punggung perak yang tak lain Guru Akhiruddin sendiri. Para penonton tercengang, bersorak, dan bertepuk tangan menyambut karnaval yang hebat itu. Para fotografer tak henti-henti memotret. Ratusan lutung hitam menyeringai-nyeringai mendebarkan. Rombongan kera putih menghampiri penonton yang takut, tetapi senang. Anak-anak kecil menjerit-jerit, tetapi tergoda untuk menyentuh makhluk-makhluk aneh itu. Lalu ratusan babun menyerbu, meloncat akrobatik di atas punggung-punggung simpanse, bersalto, koprol, dan berguling-guling. Polisi sibuk mengamankan penonton yang berdesakan ingin melihat pawai dari dekat. Kera-kera itu sendiri bergerak-gerik, menggerung-gerung lalu mendesis-desis bak seekor kobra seakan datang untuk membalas kekejaman manusia. Mereka kuat, gagah, dan beringas. Namun topeng-topeng itu memperlihatkan seringai hewan yang terluka. Semuanya digarap Guru Akhir menjadi koreografi yang garang, tetapi sangat emosional. Penonton takjub, tak henti bertepuk tangan. Kian lama pawai itu kian memuncak. Penonton gempar melihat atraksi yang menakjubkan dan 10 orang itu meluncur tenang. Tetapi pasti menuju bank yang akan mereka rampok. Mereka berangkat naik mobil tim 1 disopiri Sobri. Penumpangnya Dina, Junila, Handai, dan Honorul. Semua bertopeng badut, mendekap senjata, berkaus oblong, bercelana panjang training, dan bersepatu olahraga. Sebab berlari terbirit-birit seakan tak ada hari esok adalah harapan terakhir jika nanti diuber satpam atau polisi. Tak lupa masing-masing membawa botol kecil air. Minum yang dimasukkan ke saku celana training. Takut haus nanti selama berlari. Mobil tim 2 yang dipimpin oleh debut Awaludin menyusul di belakang. Nanti mobil ini akan parkir kira-kira di 300 meter dari bank, siap melakukan penyerbuan tahap 2. Namun sesuai teori merampok bank ciptaan Rusip Cleaning Service, Sobri menyetir dengan tenang 45 km per jam. Satu kecepatan yang cukup santun bagi orang yang berencana untuk merampok. Tak ada yang bicara, senyap. Bukan karena dilarang bicara, melainkan karena terlalu gugup untuk bicara. Sepanjang jalan mereka melihat orang-orang yang mau ikut pawai, berbondong-bondong dengan berbagai kostum. Ada pula yang berjalan pakai egrang,
Semua bersukacita, tertawa dan bersorak-sorai. Sangat berbeda dengan suasana yang mencekam di dalam mobil. Setiap melihat polisi, meski hanya patung polisi atau polisi tidur, Sobri ngerem dan menunduk takut. Tangan dan kaki Junilah kesemutan sejak naik mobil tadi. Sejak semalam lebih tepatnya. Honorun bersimbah keringat dingin. Dia duduk terpekur macam orang yang memasrahkan diri pada belas kasihan nasib. Hanya Handai Tolani yang masih tegar. Pasti karena dia adalah seorang pembicara motivasi, dan orang pertama yang harus bisa dimotivasi oleh pembicara motivasi adalah dirinya sendiri. Minggir sebentar Sob, pinta Dina. Ada apa Dina? Minggirlah sebentar. Sobri minggir dan berhenti. Dina membuka topengnya, keluar dari mobil, lalu terdengar bunyi orang muntah-muntah. Selaku ketua tim 1, Honorun telah menyiapkan segala sesuatunya. Diserahkannya minyak angin pada Junilah. Junilah turun dari mobil lalu menggosok-gosok tengkuk janda anak 4 calon perampok bank itu. Dina terdawa berkali-kali. Bunyinya macam orang menggeser meja. Pemandangan seperti itu tak pernah ada dalam film aksi manapun di dunia ini. Usai Dina muntah-muntah karena terlalu gugup, mobil meluncur lagi. Suasana makin mencekam sebab banyak kendaraan polisi lalu lalang untuk mengamankan keramaian pawai. Setiap terdengar sirine meraung, mereka menciut ketakutan. Kecuali Handai yang tampak siap tempur. Tak ada yang perlu ditakutkan boy. Ingat, sekali gembira sudah itu gembira. Kita harus belajar gembira dalam melakukan apapun, termasuk perampokan ini. Handai memotivasi kawan-kawannya sekaligus mencairkan suasana yang terlalu tegang. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah hafal redaksi gertakan itu Sob? Tanya Handai. Luar kepala, jawab Sobri kentara sekali. Dia berusaha menguatkan suaranya. Serius Sob? Serius Dai, bahkan aku punya tambahan gertakan sendiri yang lebih bagus dari gertakan karangan debut itu. Kaget yang lain mendengarnya. Oi, apaan? Apa-apaan? Jangan kau menambah-nambahi sesuatu kamu, Sob. Bisa celaka kita nanti. Redaksi gertakan buatan debut itu sudah bagus. Sudah sesuai standar redaksi gertakan orang yang mau merampok. Sesuai pula dengan ejaan yang disempurnakan. Usah kau ubah-ubah lagi, protes Junilah. Sangat khawatir dia dengan ulah Sobri IQ merosot itu. Aish, tenanglah Jun, hanya sedikit tambahan. Tengoklah gertakanku nanti, lebih bernuansa budaya lokal Melayu belantik ini. Gertakan bernuansa budaya lokal. Ternganga mulut Junilah di balik topeng badut bergincu tebal itu. Mendengar pembicaraan itu, Handai menepuk keningnya dengan tangan. Honorun menarik napas putus asa berkali-kali. Dina mengusap-usap lengannya, miris membayangkan borgol melingkar di situ. Pukul 15.47. Akhirnya mobil tim 1 sampai tempat parkir bank. Petugas parkir menaikkan palang. Macet sedikit palang itu, tetapi kemudian palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil tiket parkir. Dari dalam posnya, petugas parkir tertawa melihat orang-orang bertopeng di dalam mobil. Ai, badut nih. Mau ikut pawai juga ya? Sapanya ramah dan gembira, tipikal orang Melayu belantik. Dicatatnya nomor plat itu. Tidak, Pak Cik, kami bukan mau ikut pawai, kami ingin merampok bank ini, kata Junilah. Pak parkir tertawa tergelak-gelak. Mobil masuk ke parangan. Wah, sudah sorry, tapi Honorun melihat-lihat kiri kanan depan belakang. Tak ada siapa-siapa. Pak parkir tadi duduk menghadap jalan raya, membelakangi mereka. Sementara itu di dalam bank sambil menandatangani surat-surat, Ibu Atikah melirik arlojinya pukul 15.50. Ingin segera dia menyelesaikan tugas, lalu berangkat ke bundaran kota untuk melihat kedua putrinya tampil di pawai. Siapkan diri, perintah Honorun. Sobri, Handai dan Dina mengangkat senjata. Junilah mengangkat senjata dan laptop. Sampai hari H dia tetap tak tahu untuk apa debut menyuruhnya membawa laptop itu. Honorun kembali mengamati situasi sekeliling. Setelah sekian bulan mempersiapkan diri untuk merampok bank, inilah saatnya beraksi. Jantung mereka berdegup-degup seakan palu gak ada memukuli dada mereka. Sekarang, perintah Honorun. Tak ambil tempo, Handai Tolani pembicara motivasi yang paling dulu melompat, lalu berlari kencang menyerbu bank itu. Bukan main beringasnya dia. Sobri dan Dinah dan Junilah berlompatan juga keluar dari mobil dan semburat mengejar Handai. Honorun menunggu di mobil untuk mengamati situasi, akan menyusul segera. Secepat kilat Handai sudah sampai di depan pintu bank. Namun sekonyong-konyong dia berbalik, lalu berlari terbirit-birit kembali ke mobil. Sobri, Dinah dan Junilah ikut-ikutan, mereka juga balik kucing. Lalu pontang-panting kembali ke mobil. Mengapa kalian kembali? Tanya Honorun. Aduh Run, gentar aku Run, jawab Handai Tolani, gemetar hebat tubuhnya.
Aku juga, Run. Takut aku. Ayo kita pulang saja, Run, kata Sobri. Aku juga. Aduh, tak berani aku, kata Dina, pucat pasti wajahnya. Kita batalkan saja merampok ini, Run. Ngeri, Run. Ayo kita nonton pawai monyet saja, Run, kata Handai lagi. Monyet? Muka kalian monyet. Kita sudah rencanakan lama perampokan ini. Rapat aja udah 22 kali kembali sana. Kembali sana, rampok bang itu. Aduh, Run. Tak bisa aku, Run. Lemas lututku, Run. Handai memelas. Anakku banyak, Run. Bagaimana anak istriku kalau aku masuk penjara nanti, kata Sobri. Itu urusan rumah tanggamu, Sob. Kembali ke sana. Kembali sana, kataku. Rampok bang itu. Sekarang juga. Ketiga orang itu tak beranjak karena mental mereka sudah rontok. Kalau begitu mari kita teriakkan yel-yel motivasi versi tidak lengkap, kata Junilah. Junilah meminta Handai memimpin yel-yel. Namun pembicara motivasi itu sudah mati nyalinya. Baiklah, ikuti aku, Junilah mengambil alih. Katakan ya pada fakultas kedokteran. Katakan ya pada fakultas kedokteran. Akhirnya Ibu Atika selesai menandatangani surat kerja hari itu. Diliriknya lagi jam tangannya dan tersenyum. 15.55 masih sangat sempat melihat putri-putrinya tampil di pawai. Bangkit dia dari kursinya. Saat itulah dia terkejut tak kepala mendengar teriakan yang sangat keras. Rampok! Itulah teriakan paling keras yang pernah didengarnya seumur hidupnya. Macam sangkakala hari kiamat. Ini perampokan, semua tiarap. Seiring teriakan dahsyat itu dari dinding balik kaca yang besar, Ibu Atika melihat orang-orang bertopeng badut menghambur masuk ke bank sambil menodong-nodongkan senjata ke segala arah. Salah seorang dari mereka membanting sesuatu ke lantai ubin, lalu mengepul asap tebal berwarna kuning. Dalam kepulan asap itu berkelabat-kelabat sosok bersalto-salto, lalu meloncat garang macam kucing garong ke atas meja, lalu terbang ke lampu gantung yang besar di tengah ruangan, lalu berayun-ayun di lampu itu sambil melolong-melolong mirip Tarzan. Sangat mendebarkan. Serbuan mendadak itu bercampur baur dengan teriakan nyaring memekakkan telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk berteriak.